Desa Tirtawesi berada di tepian rawa yang luas, dikelilingi oleh hutan rimbun dan kabut abadi. Tak ada peta yang mencatat keberadaannya, dan tak satu pun orang luar yang tahu jalan masuk ke sana. Desa ini seperti potongan dunia yang terlempar dari waktu, terjebak dalam keheningan alam dan bayang-bayang roh. Tahun itu, musim kering datang lebih panjang dari biasanya. Hujan tak kunjung turun, ladang-ladang mengering, sumur-sumur membatu, dan hutan tak lagi menyimpan satwa. Anak-anak mulai kurus, kulit mereka mengelupas, dan suara tangis menjadi latar belakang yang tak pernah berhenti. Di tengah penderitaan itu, Nyai Ranti menjadi simbol duka. Ia seorang tabib dan dukun yang dihormati, memiliki pengetahuan luas tentang tumbuhan dan roh-roh penjaga. Tapi ilmunya tak mampu menyelamatkan ketiga anaknya dari maut. Satu demi satu, anak-anaknya meregang nyawa dalam pelukannya, tanpa makanan, tanpa harapan. Hari ke hari, tubuh Nyai Ranti mengering seperti daun tua. Matanya cekung, bibirnya membiru, dan rambutnya memutih dalam semalam. Ia berhenti bicara, berhenti menolong. Malam-malam ia habiskan dengan berjalan ke tepi rawa, menatap permukaan air hitam pekat yang tak pernah bergerak. Warga desa mulai takut padanya. Mereka melihat Nyai Ranti berbicara sendiri, tertawa di tengah malam, dan membakar dupa di bawah bulan mati. Dia sudah gila, bisik mereka. Atau mungkin, sudah dipanggil roh jahat. Suatu malam, langit menjadi gelap tak wajar. Bukan karena awan hujan, tapi seperti selimut hitam menutupi cahaya bulan dan bintang. Rawa menjadi dingin, sangat dingin. Kabut menyebar, dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan, jeritan panjang yang tak mirip suara manusia. Malam itu, Nyai Ranti berdiri di tengah rawa dengan tubuh telanjang dilumuri lumpur dan darah ayam. Di tangannya ada kendi tanah liat yang dipenuhi rambut dan kuku anak-anaknya. Ia bersimpuh, lalu memanggil nama yang dilarang, Bayu Geni. Wahai penjaga dunia arwah, aku persembahkan air kehidupanku. Ambillah darahku, ambillah dagingku, dan kembalikan anak-anakku. Air rawa mulai berputar perlahan, membentuk pusaran gelap. Kabut menebal hingga menutupi langit, dan suara bayi menangis terdengar dari kedalaman lumpur. Suara itu makin keras, makin menusuk, seakan ratusan bayi menangis serempak di balik dunia. Dari dalam kabut, muncul sesosok makhluk tinggi berkerudung kabut. Wajahnya tidak terlihat, tapi suara Bayu Geni terdengar jelas di kepala Nyai Ranti. Anak-anakmu sudah menjadi milikku, tapi aku bisa memberimu satu yang baru. Bukan anak biasa, tapi pelayanmu. Ia tidak hidup, tapi tidak mati. Ia bisa mengambil apapun yang kau mau, asal kau beri jiwa untuk ditukar. Nyai Ranti tak berpikir lama. Matanya kosong, hatinya hancur. Ia mengangguk, menyayat perutnya sendiri, dan menumpahkan darah ke kendi. Ambillah, ambillah janinku, tapi jadikan ia kekuatanku. Dan malam itu, kesepakatan ditulis tak dengan tinta, tapi dengan darah ibu dan janin yang dikutuk. Saat Nyai Ranti kembali ke desa, hujan turun untuk pertama kalinya dalam 8 bulan. Tapi bukan air yang membasahi tanah, melainkan hujan darah. Bayu Geni bukan makhluk biasa. Ia bukan setan, bukan hantu, dan bukan dewa. Ia adalah sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih gelap dari malam, dan lebih sunyi dari liang kubur. Leluhur terdahulu menyebutnya roh pertama, makhluk yang menghuni ruang antara kehidupan dan kematian. Saat Nyai Ranti membuat perjanjian di tepi rawa hitam, tubuhnya tidak sepenuhnya sadar. Ia seperti dipeluk oleh kabut dingin yang mengikat pikirannya. Namun jiwanya terhubung langsung ke dunia lain, dunia di mana bayi-bayi mati menangis, menjerit tanpa suara, dan menggapai-gapai tangan mereka dari balik bayangan. Di sana, Bayu Geni menunggu. Tubuhnya seperti kabut yang tak berbentuk, tapi wajahnya bisa terlihat oleh mereka yang benar-benar putus asa. Wajah itu berubah-ubah,
kadang bayi pucat yang menangis, kadang wanita tua yang meratap, kadang pria tanpa mata yang tersenyum bengkok. Nyi Ranti menatap mata kabut itu, dan tiba-tiba ia bisa melihat seluruh penderitaan dunia. Ia melihat ribuan bayi mati yang dibuang orang tuanya. Ia mendengar jeritan anak-anak yang dikorbankan dalam ritual. Semua jiwa itu mengambang di sekeliling Bayu Geni, tanpa arah, tanpa nama, dan tanpa cinta. Dunia ini penuh keserakahan, Nyi Ranti, suara Bayu Geni menggema, seperti gaung dari dalam sumur. Mereka membuang anak-anak yang tak diinginkan, lalu memohon kemakmuran. Aku hanya memenuhi keinginan mereka. Dan kini, kau adalah bagian dari lingkaran itu. Bayu Geni membuka tangannya. Dari tubuhnya, keluar seekor makhluk mungil seukuran bayi. Kulitnya keabu-abuan, matanya besar tanpa bola mata, dan kepalanya botak penuh urat. Ia tertawa, bukan seperti tawa bayi, tapi seperti piring pecah dan kuku menggores besi. Suara itu membuat lutut Nyi Ranti lemas. Ini adalah anakmu, dan juga pelayanmu. Ia tak punya nama, sebab namanya akan diberikan oleh mereka yang menginginkannya. Ia tak punya suara, sebab ia hanya mendengar bisikan dari hati yang rakus. Tapi ia akan patuh padamu, selama kau memberinya jiwa baru. Jiwa baru, tanya Nyi Ranti dengan suara retak. Setiap bulan darah, kau harus memberinya 1 jiwa anak-anak. 1 saja. Maka ia akan terus tumbuh, makin kuat, makin licik. Dan kekayaan akan terus mengalir padamu seperti air dari gunung. Nyi Ranti menangis. Tapi bukan karena takut. Ia menangis karena lega. Dunia telah membuangnya. Langit telah mengabaikannya. Kini, hanya kegelapan yang mau mendengar ratapannya. Bayu Geni lalu menghilang ke dalam kabut. Tuyul pertama itu, makhluk kecil tanpa suara, memeluk kaki ibunya sambil menatap ke atas dengan mata kosong. Ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum. Ketika Nyi Ranti kembali ke desa Tirtawesi, langit tampak terang. Para tetangga menyambutnya dengan tatapan bingung, bahkan curiga. Tubuhnya bersih, pakaiannya baru, dan ia membawa kantong berisi biji-bijian dan emas yang entah dari mana asalnya. Dari mana semua itu? Tanya seorang tetua. Nyi Ranti tersenyum samar. Dari rawa, jawabnya pelan. Dan sejak malam itu, desa Tirtawesi mulai berubah. Biji-bijian tumbuh kembali. Air sumur memancar. Tapi tak ada yang tahu, bahwa di bawah rumah panggung milik Nyi Ranti, di balik peti kayu tua yang terkunci rapat, bersemayam 1 makhluk kecil, yang menanti jiwa baru. Langit berubah merah kelam, seperti mata lebam yang menangis diam-diam. Malam itu, desa Tirtawesi menyambut gerhana bulan total, sebuah peristiwa langka yang diyakini sebagai tanda roh turun ke bumi. Warga desa menutup jendela, membakar kemenyan, dan menggantung bawang merah di depan pintu. Mereka tahu sesuatu yang tak wajar akan datang. Di rumah panggung milik Nyi Ranti, hanya 1 pelita menyala redup. Ia duduk bersila di tengah ruangan, tubuhnya menggigil meski tak ada angin. Di pangkuannya, sebuah boneka kayu dibungkus kain kafan kecil, dibacakan mantra dalam bahasa kuno yang tak lagi dikenal. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi senyumnya menyimpang. Ia tahu malam ini adalah malam lahirnya, anak baru. Tuyul itu tidak lahir dari rahim seperti bayi manusia. Ia tumbuh dari tanah rawa, dari lumpur yang diberi darah dan rambut anak-anak yang mati kelaparan. Selama 7 malam berturut-turut, Nyi Ranti mengubur kendi yang diberikan Bayu Geni di dasar gubuknya. Kini, malam ke-7 telah datang. Pukul 2 dini hari, tanah di bawah kendi itu mulai merekah. Suara lirih terdengar, seperti napas bayi yang tercekat. Kendi pecah perlahan, retak demi retak, hingga dari dalamnya muncul tangan mungil berwarna abu-abu. Lalu mata terbuka, besar, hitam, dan kosong. Kepala botak itu menyembul keluar, diikuti tubuh kecil kurus yang telanjang dan berlendir.
Ia keluar merangkak pelan, tanpa suara, tanpa tangisan. Tuyul pertama telah lahir sepenuhnya. Wajahnya menyerupai bayi usia 6 bulan, tapi ekspresinya tak seperti anak-anak. Ia menatap Nyi Ranti dengan mata yang tak berkedip, lalu tertawa pelan. Suaranya serak seperti ranting kering dipatahkan. Tawa itu mengisi ruangan, membuat api pelita bergoyang liar. Nyi Ranti mengulurkan tangan gemetar. "Anakku." Makhluk itu merangkak naik ke pangkuannya, lalu memeluknya erat. Meski tubuhnya dingin dan basah, Nyi Ranti menangis bahagia. Ia merasa hidup kembali. Dalam keheningan itu, mereka bersatu, ibu dan anak dari dunia yang berbeda. Malam berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi. Salah satu keluarga di desa kehilangan segenggam emas yang disimpan di dalam guci. Anehnya, tidak ada jejak pintu dibuka, tak ada gembok rusak, dan tak ada satupun orang yang tahu kemana emas itu pergi. Hanya satu hal yang mengganggu, jejak kaki kecil berlumpur ditemukan di lantai rumah, berputar-putar, seolah si pencuri bermain-main. Keesokan harinya, seorang anak tetangga mengaku melihat bayi telanjang berdiri di atap rumah tengah malam. Tapi ketika dicari, tak ditemukan apapun. Anak itu ketakutan dan demam seminggu. Setiap malam, tuyul semakin aktif. Ia mulai belajar membuka peti, menyusup ke celah bambu rumah orang lain, dan mengambil barang-barang berharga. Ia seperti terhubung dengan keinginan Nyi Ranti. Setiap kali wanita tua itu melamun tentang emas, tuyul akan kembali membawa koin atau kalung dari rumah lain. Namun, ada harga yang harus dibayar. Suatu pagi, Nyi Ranti mendapati seikat rambut anak kecil tergeletak di depan pintunya. Malam itu, satu anak hilang, tak pernah ditemukan hingga kini. Tuyul memang tak butuh makan, tapi ia haus jiwa, seperti yang dikatakan Bayu Geni. Ritual darah pun dimulai. Setiap bulan gerhana, Nyi Ranti harus mempersembahkan sesuatu. Entah itu ayam hitam, kucing hutan, atau rambut anak manusia. Jika tidak, tuyul akan mengamuk. Dan begitulah awal mula lahirnya tuyul pertama, bukan sebagai peliharaan, bukan sebagai teman, tapi sebagai kutukan hidup yang menyusup ke dalam keserakahan manusia. Ia tak memilih tuannya, hanya mengikuti bau tamak dan bisikan rakus dari hati yang gelap. Desa Tirtawesi perlahan berubah. Rumah-rumah bambu yang dulu reyot kini berdiri tegak dengan dinding papan jati. Warga mulai memakai kain mahal, perhiasan emas menghias leher perempuan, dan kerbau-kerbau baru memenuhi ladang yang sebelumnya tandus. Semua perubahan itu berpusat pada satu rumah, milik Nyi Ranti. Keberkahan, kata orang-orang, mungkin Tuhan iba padanya, tapi di balik mulut yang memuji, mata mereka curiga. Karena setiap kali kemakmuran datang, seseorang menghilang. Anak kecil, bayi, bahkan janin dalam kandungan. Tak ada yang berani bertanya. Tak ada yang mau menyambung cerita yang sudah lama dikubur dalam-dalam. Sebenarnya, rahasia itu perlahan bocor. Warga yang tinggal dekat rumah Nyi Ranti mengaku sering mendengar tawa aneh di malam hari, bukan tawa manusia, bukan pula tawa anak-anak. Suara itu seperti besi karatan diseret di atas genting, lalu menghilang begitu saja. Yang paling menyeramkan, para tetua desa mulai bermimpi buruk bersamaan. Dalam mimpi mereka, seorang bayi botak duduk di pojok rumah sambil memainkan koin emas. Ia tidak berbicara, hanya menatap, dan setiap kali mereka mencoba mendekat, bayi itu menghilang, lalu muncul kembali di balik punggung mereka. Warga akhirnya mengirim utusan ke seorang dukun tua di luar desa, bernama Mbah Suro. Ia datang malam hari, dengan tongkat hitam dan kain lusuh. Begitu melangkah ke pelataran rumah Nyi Ranti, Mbah Suro langsung terdiam. "Aku mencium bau lumpur rawa dan darah bayi," gumamnya. Tanpa diundang, ia masuk ke rumah itu dan menemukan ruangan kecil tersembunyi di bawah lantai. Di dalamnya, ada kendi pecah,
tulang-tulang kecil, dan seutas rambut yang tak mungkin milik orang dewasa. Di dinding, tergurat simbol aneh, lingkaran dengan 3 mata dan 2 tangan mungil menjulur keluar. Mbah Suro keluar dengan wajah pucat. Ini bukan kekayaan, ini kutukan. Namun, saat ia hendak meninggalkan desa, tubuhnya ditemukan kaku di bawah pohon beringin. Matanya terbuka lebar, wajahnya membiru, dan tangannya mencengkeram tanah keras seakan mencoba menolak sesuatu yang menariknya ke dalam. Anehnya, tak ada luka di tubuhnya. Ia hanya mati. Keesokan harinya, 3 keluarga pindah dari desa dengan terburu-buru. Tapi kabar buruk lebih cepat dari kaki. Di desa-desa tetangga, mereka menyebarkan cerita bahwa di Tirtawesi ada wanita yang memelihara anak iblis. Bahwa ia kaya karena mengorbankan jiwa anak-anak. Bahwa tuyul sudah tumbuh dan kelaparan. Namun, ketakutan justru melahirkan keinginan baru. Beberapa orang mulai diam-diam datang ke rumah Nyi Ranti, memohon agar diajarkan cara memelihara tuyul. Mereka rela membayar apapun. Ada yang membawa emas, ada yang membawa rambut anak sendiri, bahkan ada yang membawa janin dalam kendi tanah. Mereka ingin kekayaan, mereka ingin kemakmuran. Nyi Ranti tak menolak. Bayu Geni tak memilih tuan berdasarkan baik dan buruk. Ia hanya mendengar suara jiwa yang rela menggadaikan nurani. Kalau kau benar-benar ingin, tunggu malam gerhana, dan siapkan 1 nyawa. Dan begitulah, tuyul tak lagi sendirian. Dalam hitungan tahun, di banyak tempat, muncul kasus serupa, harta datang tiba-tiba, anak-anak hilang, dan jejak kaki kecil berlumpur di dalam rumah. Tuyul berkembang, berpindah tuan, dan menyebar melalui ritual diam-diam. Ia bukan sekadar makhluk, ia menjadi simbol keserakahan manusia. Namun satu hal tak banyak diketahui, setiap tuyul yang lahir adalah bagian dari Bayu Geni. Dan semakin banyak mereka, semakin kuat sang penjaga arwah itu tumbuh. Setelah kematian Mbah Suro dan menyebarnya kabar mengerikan dari desa Tirtawesi, tidak semua orang takut. Justru, bagi mereka yang hatinya telah dikuasai keserakahan, cerita itu menjadi undangan tersembunyi, petunjuk untuk menempuh jalan cepat menuju kekayaan, meski harus menukar nurani dan jiwa. Setiap malam gerhana, rumah Nyi Ranti menerima tamu baru. Mereka datang dari desa-desa jauh, dari pedagang yang bangkrut hingga bangsawan yang terjerat hutang. Mereka semua memohon hal yang sama, tolong, ajarkan aku cara memelihara tuyul. Nyi Ranti tidak menolak, tapi ia tidak memberikan semuanya dengan cuma-cuma. Setiap calon tuan harus melewati ujian. Di sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi tulang dan botol darah, ia akan meminta mereka duduk berhadapan dengan kendi hitam, yang di dalamnya terkubur benih tuyul baru. Berikan sesuatu yang paling kau cintai, bisik Nyi Ranti. Baru Bayu Geni akan mengabulkan keinginanmu. Seorang pria pernah membawa lukisan ibunya yang sudah almarhum, berharap itu cukup. Tapi kendi tidak pecah, dan malam itu, pria itu ditemukan meninggal dengan leher tergigit seperti bekas gigi bayi. Yang berhasil, justru seorang perempuan muda yang membawa sehelai rambut anaknya yang masih berumur 5 tahun. Ia tak menangis saat memberikan itu. Ia hanya menunduk, dan sesaat setelah rambut itu dilemparkan ke kendi, benda itu retak. Dari dalamnya, muncullah tuyul baru dengan wajah menyerupai anak perempuan. Begitu tuyul itu menyerahkan koin emas pertama ke perempuan itu, ia pun resmi menjadi pewaris kutukan. Lama-kelamaan, para pemelihara tuyul menyebar seperti penyakit. Mereka membentuk lingkaran rahasia, bertemu setiap malam Jumat Kliwon di tempat-tempat tersembunyi, gudang kosong, gua tua, dan kebun bambu terbengkalai. Di sanalah mereka berbagi ilmu, cara mempercepat pertumbuhan tuyul, cara menyamarkan jejaknya, hingga cara agar tuyul menyerang musuh yang menghalangi. Namun, setiap keuntungan datang dengan harga. Para pemelihara tuyul harus mempersembahkan jiwa secara berkala.
Jiwa itu tak selalu harus dari anak kecil, kadang binatang, kadang orang yang dianggap tak berguna. Tapi semakin tua tuyulnya, semakin rakus makhluk itu. Tuyul yang lapar menunjukkan tanda-tanda aneh, mata mereka berubah merah, kuku memanjang, dan mereka mulai menggigiti dinding rumah. Ada satu cerita tentang seorang pemelihara muda yang lupa memberi persembahan. Saat ia bangun di pagi hari, jari kelingkingnya hilang, digigit tuyulnya sendiri, yang kini berdiri di atas tempat tidur sambil memakan potongan daging itu dengan senyum lebar. Hubungan antara tuyul dan tuannya pun tidak selalu harmonis. Beberapa mencoba melarikan diri dari perjanjian. Mereka membakar kendi, mengubur tuyul di tempat keramat, atau menyewa dukun untuk membersihkan diri. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa lepas. Tuyul adalah anak yang tidak diinginkan dunia. Dan seperti semua anak yang dikhianati, mereka menyimpan dendam. Dendam itu tidak terbakar oleh api atau terhapus oleh air suci. Saat malam gelap benar-benar datang, mereka akan mencari dan mengambil kembali apa yang telah dijanjikan. Nyi Ranti hanya menatap dari kejauhan. Ia tahu, lingkaran darah ini tidak akan berhenti. Selama masih ada manusia yang ingin kaya dengan cepat, tuyul akan selalu punya tuan baru. Ia tersenyum sambil mengelus kendi terakhir yang belum dibuka. Kalian menyebutku pemelihara pertama, tapi aku hanya ibu dari anak-anak yang kalian lahirkan kembali. Waktu terus berlalu, generasi berganti. Para pemelihara tuyul yang dahulu gagah dan kaya mulai menua. Harta mereka menumpuk, rumah mereka makin megah, tapi mata mereka selalu tampak gelisah. Mereka tahu, waktu mereka hampir habis, dan satu pertanyaan menghantui setiap malam. Bisakah kutukan ini diwariskan? Beberapa dari mereka mencoba. Mereka memaksa anak-anak mereka untuk menerima tuyul, memperkenalkan makhluk itu sejak usia dini. Namun, tubuh muda yang belum ternoda dosa justru menolak. Ada anak yang langsung sakit, ada pula yang berteriak histeris saat melihat tuyul yang mencoba bermain dengannya. Ayah, itu bukan bayi, itu setan. Dalam satu kasus yang mencengangkan, seorang pemuda mewarisi 3 tuyul dari ayahnya. Tapi hanya 2 hari setelah ritual, tubuhnya ditemukan tergantung di loteng, dengan wajah membiru dan mata melotot ke arah kendi yang terbuka. Tuyul-tuyul itu duduk tenang di bawah kakinya, tertawa sambil mengocok koin emas. Mereka tidak butuh pewaris, mereka butuh tujuan. Tuyul yang lama, yang sudah puluhan tahun dipelihara, mulai mengalami perubahan. Wujud mereka lebih menyeramkan, tubuhnya kurus kering dengan kulit menempel di tulang, mata merah padam, dan tawa mereka terdengar seperti jeritan bayi sekarat. Mereka tidak lagi tunduk pada tuannya. Mereka mulai bergerak sendiri, memilih korban tanpa perintah. Salah satu tuyul tertua, yang diberi nama Jentul oleh pemeliharanya, tiba-tiba menghilang dari kendi. Pemiliknya, seorang pedagang emas kaya, panik dan memanggil semua dukun untuk mencari. Tapi seminggu kemudian, rumahnya terbakar. Dari puing-puing itu, ditemukan tubuhnya yang hangus, dan di dinding, tergores dengan darah. Aku bukan milik siapapun lagi. Fenomena ini menyebar. Tuyul-tuyul yang dulu jinak kini menyerang siapa saja. Mereka seperti kehilangan arah, seolah lupa siapa yang menciptakan mereka. Desa-desa mulai melaporkan kasus-kasus misterius, bayi hilang dari buayan, orang dewasa kehilangan jari kaki saat tidur, dan suara tawa kecil terdengar di atap rumah menjelang subuh. Mereka bukan lagi sekadar pencuri. Mereka haus akan perhatian, dan mereka ingin diakui sebagai makhluk. Beberapa tuyul bahkan menampakkan diri kepada anak-anak. Waktu terus bergerak, dan meskipun kekayaan dan kekuasaan yang dibawa oleh tuyul membuat mereka menjadi legenda kelam, asal-usul mereka tetap tersembunyi dalam bayang-bayang kabut. Kini, tuyul tidak lagi membutuhkan tuannya untuk menjalankan misinya. Mereka telah menjadi makhluk bebas, bebas dari perjanjian,
bebas dari sumpah, dan bebas untuk mencari korban mereka sendiri. Namun, ada satu tempat yang masih memanggil mereka pulang. Rawa Hitam, tempat yang telah lama terlupakan. Sebuah rawa besar yang terletak di ujung desa Tirtawesi, tersembunyi jauh di dalam hutan. Di sana, tanahnya basah dan berlumpur, dipenuhi oleh aroma bau busuk yang tak bisa hilang meski waktu terus berlalu. Di bawah lapisan lumpur, terkubur jejak-jejak kehidupan yang telah lama mati. Tanah itu menyimpan rahasia tentang Bayu Geni, makhluk yang jauh lebih tua dari siapapun yang pernah memeliharanya. Sebuah kekuatan yang tak terlihat namun hadir di setiap ritual, di setiap kegelapan malam yang mencekam. Disitulah semua dimulai. Tidak ada yang tahu persis siapa atau apa Bayu Geni. Beberapa mengatakan ia adalah roh penjaga, makhluk dari dunia lain yang terperangkap dalam kesendirian abadi. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah roh yang ditarik dari dalam bumi, salah satu dari sekian banyak entitas yang menguasai alam bawah. Tapi satu hal yang pasti, Bayu Geni bukan makhluk biasa. Ia bukan sekadar dewa, atau hantu. Ia adalah penghubung antara dunia yang tampak dan yang tak tampak, dan tuyul adalah hasil dari perjanjian gelap yang dilahirkan dari tangan manusia. Sekali lagi, malam gerhana tiba. Tuyul-tuyul yang telah menyebar ke seluruh penjuru negeri mulai merasakan panggilan itu, panggilan pulang ke Rawa Hitam, ke tempat asal mereka. Sebuah suara misterius mengalir melalui udara, menggema di dalam hati mereka. Mereka mengikuti suara itu, menyusuri malam yang semakin pekat. Suara tawa bayi yang serak terdengar di sepanjang jalan yang mereka lewati. Mereka tahu tujuan mereka. Tak ada lagi manusia yang bisa mengikat mereka, dan mereka akan kembali ke tempat yang telah memberi mereka kehidupan, atau lebih tepatnya, kematian. Di tengah rawa, sebuah pohon besar berdiri tegak. Itu adalah pohon rawa, yang sudah berusia ratusan tahun, dengan cabang-cabang besar yang menggantung di atas tanah berlumpur. Di bawahnya, terdapat sebuah batu besar yang tersembunyi, tertutup tanah dan daun-daun busuk. Batu itu adalah pintu gerbang bagi mereka yang ingin kembali ke asal. Tuyul-tuyul mulai berkumpul di sekitar batu itu, bergerak dalam keheningan yang menakutkan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan pulang. Ini adalah pertemuan dengan Bayu Geni yang akan membawa mereka lebih jauh, ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Mereka mulai merangkak, bergerak mendekati batu besar itu, dan dengan suara lembut namun mengerikan, mereka berkata, "Kami kembali ke rumah pertama kami." Batu itu mulai retak, dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari dalamnya, muncul bayangan gelap, tubuh yang berbentuk kabut hitam pekat. Itu adalah Bayu Geni, sosok yang telah lama terlupakan. Ia mengangkat tangannya, dan tanah rawa mulai bergerak, membuka jalan menuju dimensi yang lebih gelap, tempat di mana tidak ada cahaya yang bisa menembus. Tuyul-tuyul yang hadir di sana menyatu dengan Bayu Geni, menjadi bagian dari kekuatan besar yang ada di dalam rawa. Mereka bukan lagi makhluk yang mengerikan karena keserakahan manusia, tetapi penjaga, penunggu dari dunia yang terpisah. Namun, ada yang berubah. Bayu Geni bukan lagi makhluk yang membutuhkan manusia untuk berperan dalam hidupnya. Ia menjadi lebih kuat, lebih berbahaya, dan keinginannya untuk memiliki lebih banyak jiwa menjadi tak terbendung. Tuyul yang telah kembali ke tempat asal mereka bukan lagi hanya untuk mengambil dan memberi kekayaan. Mereka mulai menuntut lebih. Mereka mulai menginginkan penguasaannya kembali atas dunia yang telah melupakan mereka. Dan begitu mereka memasuki Rawa Hitam, mereka tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Rawa Hitam kini bukan lagi sekadar tempat yang terlupakan. Ia telah berubah menjadi sumber kekuatan yang tak terkendali, tempat di mana Bayu Geni bersemayam dengan amarah yang tak terungkapkan. Setiap makhluk yang kembali ke tempat ini diselimuti oleh kegelapan yang memaksa mereka untuk melupakan segala yang pernah mereka kenal.
Tuyul-tuyul yang dulu hanya makhluk kecil yang dapat dipanggil oleh tangan manusia kini bertransformasi. Mereka bukan lagi hanya pencuri yang lapar akan emas atau harta benda. Mereka telah menjadi kekuatan yang tak terbendung, makhluk dengan kemampuan untuk mengendalikan alam, menyusup ke dalam mimpi manusia, dan bahkan mengubah jalan waktu dengan sekadar tawa mereka. Bayu Geni, yang telah lama mengamati dunia dari balik rawa, kini merasa puas. Kekuatan yang ia kumpulkan selama berabad-abad telah mencapai puncaknya. Namun, ada satu hal yang masih menghantuinya, ingin mengembalikan dominasi atas dunia manusia. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menuntut balasan. Bersama dengan para tuyul, Bayu Geni memulai rencananya. Mereka mulai meresap ke dalam dunia manusia, menyusup ke dalam kehidupan orang-orang yang telah melupakan mereka. Mereka memilih kota-kota besar yang gemerlap, tempat di mana keserakahan manusia berkembang pesat. Di sana, mereka mulai menggerakkan benih-benih kehancuran. Bayi-bayi yang baru lahir menghilang tanpa jejak, anak-anak yang bermain di taman tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dalam hitungan jam. Tanda-tanda kecil kematian mulai bermunculan di setiap sudut kota, seolah-olah dunia ini sedang dihukum karena mengabaikan keberadaan mereka. Dan di balik semua itu, tawa halus dari tuyul mulai terdengar lagi, terdengar oleh mereka yang masih cukup peka untuk mendengarnya. Orang-orang mulai panik. Para dukun, yang dahulu menganggap cerita tentang tuyul sebagai legenda belaka, kini terpaksa menghadapi kenyataan yang mengerikan. Mereka berkumpul di berbagai tempat suci, mencoba mencari cara untuk menenangkan kekuatan yang telah dibangkitkan. Namun semua upaya itu sia-sia. Bayu Geni terlalu kuat, dan tuyul terlalu banyak. Di tengah kekacauan, muncul seorang pria tua, seorang pemimpin spiritual yang telah mengabdikan hidupnya untuk mempelajari makhluk-makhluk gaib. Namanya Mbah Guno, seorang yang dikenal karena kemampuannya menghubungi dunia arwah. Ia mendengar panggilan yang sama dari rawa hitam, dan dengan tekad bulat, ia menuju ke sana, berharap dapat menemukan cara untuk menghentikan kehancuran yang telah dimulai. Namun, saat Mbah Guno tiba di rawa hitam, ia menemukan tempat itu telah berubah. Tanah berlumpur yang dulu penuh dengan kesunyian kini berkilauan dengan cahaya gelap. Bayu Geni berdiri di tengah rawa, mengawasi dengan tatapan kosong. Tuyul-tuyul berkerumun di sekitar dirinya, wajah mereka kini lebih seram dan tidak manusiawi. "Kau datang untuk menghentikan kami, Mbah Guno," Bayu Geni berkata dengan suara yang dalam dan bergema, seperti suara yang berasal dari dunia lain. "Tapi sudah terlambat, dunia kalian telah memilih jalan ini." Mbah Guno berdiri tegak, meski hati dan pikirannya diliputi keraguan. Ia tahu bahwa untuk melawan Bayu Geni, ia harus mengorbankan sesuatu yang besar, sesuatu yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. "Aku tidak datang untuk melawanmu, Bayu Geni," kata Mbah Guno. "Aku datang untuk memberi pilihan. Pilihan bagi mereka yang masih ingin ada dalam dunia yang terang." Bayu Geni tertawa, suara itu menggema seperti gemuruh badai. "Pilihan. Dunia ini hanya tentang satu hal, Mbah Guno, kekuasaan. Dan itu akan selalu dimiliki oleh yang terkuat." Tuyul-tuyul mulai bergerak, tapi bukan untuk menyerang. Mereka mendekati Mbah Guno, matanya merah menyala, mulut mereka tersenyum lebar. Bayu Geni melambaikan tangannya, memberi izin pada mereka untuk menguji kekuatan sang pemimpin spiritual. Namun, sebelum tuyul-tuyul itu sempat bergerak lebih dekat, Mbah Guno mengangkat tangannya. Di tangan kirinya, sebuah cincin kuno berkilau dengan cahaya biru yang lembut. Cincin itu adalah warisan leluhur, sebuah artefak yang dikatakan dapat menembus dunia gaib dan membangkitkan kekuatan alam semesta. "Aku akan memberi pilihan," kata Mbah Guno dengan tegas, matanya berkilat penuh tekad. "Tapi bukan untukmu, Bayu Geni. Pilihan ini adalah untuk manusia." Bayu Geni hanya tersenyum. Manusia tidak lagi memiliki pilihan. Mereka sudah memilih.
Ketegangan merambat di udara. Saat itu, Mbah Guno mengeluarkan suara mantra yang dalam, menggetarkan tanah di bawahnya. Tuyul-tuyul mulai meronta, berusaha menahan kekuatan yang datang. Dan saat itu, rawa hitam mulai mengguncang, seolah alam itu sendiri menolak keberadaan Bayu Geni dan para tuyul. Namun, meski mantra itu mencoba menahan kekuatan Bayu Geni, satu hal menjadi jelas, kegelapan ini sudah terlanjur menyebar, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Kehancuran telah dimulai, dan dunia yang pernah tenang kini terperangkap dalam cengkeraman bayangan yang tak terelakkan.